permasalahan di Semarang yang mungkin umum dilihat itu kan banjir. Terus itu sering banget terjadi di daerah saya dan Gimana itu? saya mengkhawatirkan bagaimana kalau Semarang itu terjadi seperti apa yang sudah terjadi di Jakarta. Kan lebih baik kita mencegah gitu ya Bu sebelum terjadi. Mungkin aku agak nggak begitu setuju dengan pembaruan yang terpusat pada infrastruktur, Pak. Jelas. Infrastruktur itu lebih menekan dari pembangunan infrastruktur itu malah dari lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat itu loh. Nah, dan diambilnya itu secara paksa. Beberapa visi misi dari Pak Anies yang saya tangkap itu saya agak setuju ya. Karena seingat saya, apalagi tentang pemuda ini. Pemuda ini setelah kuliah, setelah sekolah ini mau jadi apa gitu kan. Kalau nggak ada pengalaman, nggak ada kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik di masa mudanya ini, nanti kedepannya dia mau ngapain gitu kan. Terus mungkin harapannya itu ini saja sih, kalau bisa kita dari timur itu juga butuh pendidikan. Kalau bisa beasiswa itu dikasih merata untuk kita di daerah timur. Masih di channel Langkah Anies kali ini. Di samping kiri saya sudah ada beberapa milenials yang keren-keren banget membawa ide dan gagasan di Kota Semarang ini. Untuk mewadai itu kita harus membentuk barisan seperti yang tadi dikatakan oleh pembina Smile. Ini laporan dari Smile di Jawa Tengah. Sekian dan terima kasih. Mas yang baru datang, perkenalkan nama saya Dewi Hovifa ya, saya dari UIN. Nama saya Risma. Perkenalkan nama saya Eka. Perkenalkan saya Muhammad Alfian Azizi dari Universitas Songo. Perkenalkan nama saya Agung Rizky dari NDT. Langsung gambarannya saya cek. Saya mengharapkan Indonesia itu seperti negara lain, misal di Finlandia pendidikannya, di negara Arab fasilitasnya terpenuhi, di Qatar pun juga. Jadi di sana itu setiap orang itu mendapatkan semua fasilitas yang terdapat dalam negaranya. Misal pendidikan, jadi pendidikan itu udah diurus oleh negara. Kesehatan diurus oleh negara. Semua diurus oleh negara. Misal cuti hamil, melahirkan dan menyusui itu ada batasan yang seharusnya di dalam Al-Quran itu 2 tahun, tapi di Indonesia itu 9 bulan ya, 6 kalau nggak 9 bulan, sepertinya 9 bulan. Itu yang harusnya kalau sesuai dengan Al-Quran itu 2 tahun. Itu yang membuat nanti anak-anak itu mendapatkan ASI eksklusif secara 2 tahun penuh mendapatkan ASI tersebut. Nah, nanti ASI itu mempengaruhi kepada para pemuda untuk lebih baik ke depannya gitu. Permasalahan di Semarang yang mungkin umum dilihat itu kan banjir. Terus itu sering banget terjadi di daerah saya dan Gimana itu? di Tanjung Mas. Oh, Tanjung Mas, Semarang Utara ya? Ya, beberapa kali dibangun tetapi kayak masih seperti itu gitu loh, Pak. Nggak ada brick wall ya? Brick wall belum ada ya? Ya, jadinya tuh itu kan bisa menghambat beberapa kegiatan, terus bisa nyambung ke kesehatan juga. Sedangkan kan di Semarang itu juga kesenjangan sosial itu tajam ya, tinggi. Karena di lingkungan saya itu kemiskinan itu kayak dan itu juga seperti yang dikatakan sama masnya sebelumnya itu terkait BPJS itu maksudnya diadakan tuh mengapa, tapi kalau kita mau menggunakan itu dipersulit gitu. Terus beberapa visi misi dari Pak Anies yang saya tangkap itu saya agak setuju ya. Karena seingat saya, apalagi tentang pemuda ini. Misalnya pemuda ini kan emang garda terdepan. Setelah kuliah, setelah sekolah ini mau jadi apa gitu kan. Kalau nggak ada pengalaman, nggak ada kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik di masa mudanya ini, nanti kedepannya dia mau ngapain gitu kan. Terutama pemuda-pemuda yang nantinya pengangguran dan nggak memanfaatkan waktunya dengan baik gitu kan. Pada intinya pemuda ini kan harus mandiri secara intelektual dan finansial. Digital Civility Index atau DCI, Indonesia itu menduduki peringkat keempat negara yang tidak sopan.
Ya, Indonesia keempat itu tahun 2021. Indonesia itu pernah menduduki peringkat pertama itu tahun 2019 kalau tidak 2017. Seingat saya 2019. Nah, jadi intinya memang apa ya? Keadaan sosial itu harus ditekankan sejak kecil bahwa apa ya? Tingkah laku terus cara memanage bergaul dengan orang lain itu memang harus ditekankan. Kan nggak lucu ya kalau Indonesia itu negara keempat yang tidak sopan. Keempat loh. Ya, attitude-nya berarti Gitu. bodoh ya. Itu saya hanya menunjukkan data aja. Waktu bulan kemarin tuh kita ada program dari kampus itu ke Kampung Inggris ya Pak, 1 bulan. Nah saya kaget balik ke Semarang kok udah ada bangunan-bangunan yang bikin Semarang itu makin gersang gitu tanpa adanya pepohonan yang ditanami. Seperti contohnya itu di Ngalian sendiri Pak. Itu ada kayak Ricis dibangun, Hokben dibangun, terus juga sebelahnya itu ada bangunan apa yang saya nggak tahu, itu mungkin menurut saya membuat Semarang itu makin panas gitu. Dan saya ngebayangin bagaimana kalau suatu saat itu Semarang yang kayak kita tahu sendiri Jakarta itu polusinya benar-benar sudah ngeri ya Pak ya. Apalagi di media sosial itu saya ngeliat kasihan banget gitu, sampai kayak benar-benar dari saya lihat di medsos tuh ada orang naik pesawat, dia mau nge-video view-nya itu nggak dapat karena ketutupan sama polusi. Saya mengkhawatirkan bagaimana kalau Semarang itu terjadi seperti apa yang sudah terjadi di Jakarta. Kan lebih baik kita mencegah gitu ya Bu sebelum terjadi seperti itu. Terus permasalahan ketiga, saya juga pernah menemui seperti teman-teman masalah pendidikan. Saya pernah ikut kegiatan dari HMJ di Wali Songo, jurusan sosiologi. Itu mereka pekan ceria, programnya itu terfokuskan pada anak-anak. Dan saya di situ melihat kayak ada anak yang udah kelas 3 SD itu dia tidak bisa membaca Bu. Terus saya mikir, sekolahnya ini bagaimana gitu. Saya kasihan gitu Bu. Dia nanya ke saya, Kak ini tulisannya apa ya? Dia tuh mau mencocokkan gambar seperti itu Bu. Tapi dia nggak tahu itu tulisannya apa. Saya kasihan sekali ini, bagaimana kok nanti sekolahnya gimana gitu kan. Mungkin yang saya paling sorot itu parenting itu sih Pak. Parenting. Ya soalnya seperti itu. Cukup. Indonesia itu semakin banyak controlling media, Pak, yang bisa terpusat hanya di beberapa, bisa dikatakan orang. Contoh sebut aja nggak apa-apa ya mungkin Pak, mohon maaf dalam video. Bagaimana MNC Group dan kawan-kawannya, pendidikan yang ditawarkan itu pendidikan seperti apa di situ. Sekarang di Indonesia hampir kebanyakan, ini contoh di kampung saya Pak, anak muda, anak kecil itu lebih hafal lagu Mars yang ditayangkan di TV daripada Indonesia Raya, Pak. 17 Agustus itu mungkin nanti bisa sebagai ajang bukti bagaimana lomba-lomba menyanyikan lagu Indonesia Raya, bagaimana menyebutkan Pancasila, dan ketika ditantangkan bagaimana menyebutkan produk-produk yang ada di TV, itu pasti akan lebih hafal itu. Saya lihat di negara kita hari ini bahwasanya oke lah dengan presiden kita hari ini ya, lebih dengan infrastruktur, pembangunan infrastrukturnya dan lain-lain kan. Nah, tapi dari pembangunan infrastruktur itu malah dari lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat itu loh. Nah, dan diambilnya itu secara paksa. Nah, dan itu yang mungkin dari saya sendiri kurang sepakat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin di persoalan pendidikan, yang dimana minat, mungkin ini di tempat saya sendiri ya, mungkin akhir-akhir ini minat anak-anak SMA untuk lanjut ke dunia pendidikan yang lebih tinggi di dunia kuliah itu mungkin agak berkurang. Bahkan kalau di kampung saya sendiri itu malah tidak ada itu. Kalau saya itu lebih menurut ke pendidikan dengan permasalahan sekarang, karena banyaknya beasiswa hari ini kan banyaknya beasiswa terus, tapi untuk daerah-daerah timur itu dipersulit untuk beasiswanya. Kalau di daerah itu kan saya lebih bicara ke NTT aja Pak. Soalnya hari ini kan kita juga ya, persoalan pariwisata juga Pak di daerah NTT sendiri. Soalnya hari ini yang menjadi permasalahannya adalah orang yang asli penduduk di situ itu dipersulit. Bahkan uang tiket itu dikasih naik. Hampir setiap yang orang dalam penduduk asli itu sampai nggak bisa masuk. Hanya yang bisa masuk itu banyak dari penduduk luar, seperti bule-bule begitu. Karena dengan pertimbangannya tiket itu dikasih naik terus, tiket untuk masuknya.
Jadi ya